In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum vedere Patris Allegro Veritas liberabit vos. Selamat pagi dan selamat berjumpa. Masih dalam polemik salib di kalangan Protestan yang tidak jelas. Salib itu apa sebenarnya? Apakah salib itu hanya kesimpulan-kesimpulan yang mengikuti dari pembacaan terhadap ayat-ayat dari bukunya Katolik yang diperebutkan siapa tafsiran paling benar di kalangan Protestan? Kita menanti jawaban final yang ya sampai kucing bertanduk tidak akan ada. Untuk video terbaru dari seorang pendeta, mari kita bongkar bahas bahwa sudah ya karena apa DNA Protestan yang fragmentaris itu, maka kalau dilihat sepotong-sepotong bisa benar, tapi dilihat dalam keutuhan tatanan keberadaan Allah, Tuhan, pencipta dan seluruh ciptaan, maka seluruh teologi yang disampaikan oleh pendeta-pendeta reformat itu hanyalah kepingan jigsaw, kepingan puzzle yang baku naik satu sama lain, karena sebenarnya mereka tidak punya gambar yang utuh. Yang mereka punya hanya kepingan-kepingan puzzle. Jadi tiap kali mereka hanya baku cocok, orang Kupang bilang baku toto satu sama lain. Siapa toto lebih kuat, untuk sementara dia menjaga otoritas Protestan. Begitu ada yang muncul dengan totokan lebih keras, dia pegang lagi. Jadi beberapa bulan lalu kita mendapatkan kesan bahwa Edis sedang menguasai Protestan, ya, dan sekarang dia sedang dibalik oleh Protestan lainnya. Ya, itu yang istilah baku naiknya di situ. Jadi beberapa bulan lalu Edis di atas, sekarang beberapa bulan lalu Edis di atas, sekarang Edis kembali ke bawah dan menderita, pelengkap penderita dalam teologi Protestan. Saya harus pause sebentar untuk menyelesaikan urusan sinyal. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Nah, mari kita lihat bagaimana. Ya, oke, lumayan, sudah baik. Tes, oke. Nah, katekese kita ini berjudul analisis sistematis dan filosofis teologis. Sistematik, tersistem dipakai menjadi satu sistem. Filosofis dan teologis, ya, filsafat berdasarkan kajian filsafat dan kajian teologi terhadap apa yang disebut teologia crucis dari pendeta reformat de Kingadas. Ya, pada permukaan it seems plausible, tapi ada konsekuensi logis yang berbahaya. Karena itu perlu orang Katolik angkat bicara. Yang pertama, mari kita lihat latar perselisihan dengan Edis. Latarnya, semacam tarian latar belakang apa sehingga teologi crucis bisa muncul dari teologinya de Kingadas. Deki menanggapi Edis, ya, kita memang harus menyebut nama supaya jelas, pribadi dengan penghargaan secukupnya. Deki menanggapi Edis yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, dalam bagian itu Deki benar menolak pandangan Edis dan menegaskan ketuhanan Yesus. Oke, tetapi dia menambahkan kritik terhadap istilah Bibel dan menganjurkan memakai kata Alkitab. Di sini letak problem awal, salah awal. Beliau ingin membela iman kristologis yang benar, namun justru jatuh pada kekeliruan linguistik dan inkonsistensi teologis dalam pilihan istilah. Jadi bangun dan bangun susah salah. Jadi mari kita lihat analisis linguistik teologis terhadap
Bibel versus Alkitab. Jadi yang menyarankan gunakan Alkitab karena LAI sudah menggunakan Alkitab. Dan saya akan menunjukkan bahwa penggunaan Alkitab itu keliru. Deki menyebut istilah Bibel sebagai reduksi nilai teologis dan menganggap kata Alkitab lebih rohani karena diadopsi, ingat, Lembaga Alkitab Indonesia. Apa sih otoritasnya LAI? Dia menuduh penggunaan Bibel sebagai pengaruh mereka yang menolak Kristus. Salah besar, salah besar. Dari perspektif Katolik dan historis filosofis, posisi ini tidak tepat, bahkan terbalik. Ya, ini harus disadari oleh seluruh orang Kristen di muka bumi. Yang pertama, secara etimologis ya, Bibel berasal dari bahasa Yunani ta biblia. Ya, berarti kitab-kitab, dan itu bersifat jamak. Berapa kitab? 73 kitab. Artinya bukan satu buku tunggal, no. Tetapi ini, perpustakaan suci. Bibel itu pertama-tama artinya perpustakaan suci. Ta biblia, kitab-kitab. Alkitab berasal dari bahasa Arab. Alkitab artinya buku tunggal atau sang kitab. Nah, para polemikus Islam, dan memang benar, dalam Islam, Alkitab berarti kitab Allah yang satu, yakni Al-Quran. Ya, ingat, this one. Maka Alkitab justru membawa konotasi singularistik yang asing bagi struktur wahyu Kristen yang always plural dan historis. Selalu plural dan historis. Nah, itu penting. Jadi Deki sudah salah ketika dia menganjurkan penggunaan Alkitab daripada Bibel. Seharusnya dia menerima tradisi Protestan yang Alkitab itu dan tidak menolak Bibel karena Bibel lebih historis. Ya. Nah, secara teologis itu tadi secara etimologis ya, Bibel dan Alkitab. Secara teologis, tradisi Katolik menyebut Bibel itu yang tadi disebut Sacra Scriptura, artinya tulisan-tulisan suci. Nah, kata Bibel dalam bahasa Latin Biblia Sacra lebih akurat, sebuah kumpulan kitab, bukan satu kitab tunggal. Maka istilah Bibel lebih setia pada teologi wahyu Katolik. Wahyu Allah tidak turun dalam satu buku, melainkan tumbuh dalam sejarah gereja lewat kitab dan tradisi. Penting. Jadi penyebutan Alkitab itu sudah menjadikan agama Protestan itu agama buku. Seperti teman-teman kita Islam, itu agama buku. Al-Quran sama dengan Alkitab. Menurut orang Islam, Al-Quran itu Alkitab. Dan bagi Protestan, ya, kitab suci itu Alkitab. Sampai sini bisa tangkap ya. You got me? Ya. Oke. Bisa tangkap ya. Nah. Oke. Lanjut. Jadi dengan demikian, Deki berusaha membela Alkitab melawan Bibel. Jadi dia ketika membela Alkitab melawan Bibel, bukanlah tindakan ortodoksi, bukan, ya, tapi bentuk nasionalisasi Protestan yang keliru arah, ya, nasionalisasi Protestan yang keliru arah. Gereja Katolik justru memakai istilah Sacra Biblia, bukan Alkitab, ya. Maka dengan ini saya menganjurkan orang Katolik untuk selalu menggunakan kitab suci, bukan Alkitab. Deki di sini tanpa sadar mengadopsi nalar tekstualisme Semitik yang lebih dekat dengan pola pikir Islam. Kitab suci sebagai satu dokumen ilahi tertutup. Ya, that's the point. Kemudian ya, itu soal analisis linguistik teologis Bibel versus Alkitab ya. Kemudian ada kesalahan filsafat bahasa dan hermeneutika. Ya, ketika Deki menilai bahwa istilah menentukan ortodoksi iman, dia jatuh pada nominalisme semantik. Ya. Mengira kebenaran dapat ditentukan dari kata, bukan dari realitas kenyataan. Ingat, kenyataan yang diacu. Jadi kalau dalam analogi sederhana, kalau sebuah pick up ditulisi di piloks besar-besar dan tulisan Pajero, maka dia adalah Pajero.
Tapi orang Katolik akan melihat bukan realitasnya. Dia pick up, tetap pick up meskipun tulisan besar-besar di bodinya Pajero. Hakikatnya, realitasnya tetap pick up, rongsokan lagi. Begitu. Jadi secara filosofis ini disebut fallacia signi. Fallacia signi ini dari bahasa Latin, artinya kesalahan tanda. Kekeliruan yang mengira bahwa nama itu mengandung hakikat. Sebenarnya Protestan, teologi Protestan jatuh di sini sebenarnya, nominalisme. Karena mereka itu, Calvin, Luther, dan Zwingli, para bapak reformat itu penganut filsafat nominalisme. Metafisikanya metafisika nominalistik. Tapi teman-teman Protestan tidak akan berani ini, karena itu sama saja dengan membuka, menelanjangi diri sendiri. Mereka kalau mau membahas filsafat nominalistik, mereka berarti menelanjangi diri sendiri, dan itu fatal. Ya, jadi baik MYM yang katanya jago filsafat akan lari dari membahas metafisika nominalistik. Padahal dalam filsafat realisme, Thomas Aquinas De Veritate Question 4 artikel pertama menyatakan bahwa veritas est adequatio intellectus et rei. Ini bahasa Latin, ungkapan bahasa Latin yang cukup terkenal dalam bidang mereka yang belajar filsafat formal. Veritas, kebenaran, adalah kesesuaian antara intelek dan benda-benda. Ya, pembahasan selanjutnya, kebenaran artinya kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang ada dalam kenyataan. Jadi, Protestan itu terjebak dalam definisi kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang ada di dalam pikiran dengan apa yang tertulis dalam teks. Itu namanya tekstualisme. Tekstualisme itu bukan kebenaran. Kenyataan itu yang benar, itu kenyataan, bukan ayat. Ya. Kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan apa yang tertulis dalam, ya, itu salah. Kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan, bukan kesesuaian antara pikiran dan ayat-ayat kitab suci. Bukan, sekali lagi bukan. Bukan antara kata dan kesan subjektif. Jadi, kebenaran iman bukan ditentukan oleh apakah kita menyebut Alkitab atau Bibel sebenarnya, ya, melainkan apakah kita memahami wahyu Allah sebagaimana diimani gereja. Ini penting, ya. Diimani gereja, sebagaimana diimani gereja, bukan sebagaimana ditafsirkan oleh skolar A, skolar B, skolar C, lalu pilih-pilih. Mana yang cocok dengan saya, ya? Skolar A tambah B kurang C, kali X kali B. Tidak ada. Tenggadas tampaknya hendak membela kitab suci dari reduksi sekuler, namun justru terjebak dalam logika voluntaristik linguistik. Maksudnya pilih-pilih kata, voluntar, mau, bahasa, ya. Kenyamanan berbahasa lah, katakan, bukan realisme teologis, kenyataan teologis. Jadi dia bermain di antara pilihan kata. Ya. Salah satu argumennya, ya, karena Alkitab sudah digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi sekali lagi, orang-orang teman-teman Islam berhak protes karena Alkitab adalah sebutan untuk Al-Quran. Ya. Kenapa? Di sini saya juga bertanya-tanya, kenapa Protestan suka meminjam istilah dari Barat, dari Arab, ya, ya, jemaat untuk menggantikan gereja, untuk menggantikan Katolik, apalagi Alkitab untuk menggantikan Biblika. Jadi konsekuensi logisnya apa, saudara-saudari? Akibat-akibat dari Alkitab tadi, kekeliruan kategori wahyu ini jelas sekali di Protestan. Ketika mereka menyebutnya Alkitab, dan orang-orang Protestan lugu akan tahu bahwa Alkitab itu hanya satu buku, di dalamnya berdiri ayat-ayat. Jadi pola pikir mereka itu sudah mirip teman-teman kita Muslim. Ya, kitab suci itu terdiri dari ayat-ayat, dan mereka bisa pilih ayat tertentu untuk membenarkan pendapat apapun. Ya. Mereka pikir seperti Islam, ayat-ayat itu turun langsung diinspirasi. Pemahaman mereka tentang pneumatos, theopneustos itu, ya, Tuhan macam tiup itu kata-kata turun dari langit berubah jadi buku. Tuhan tiup kata-kata dari langit berubah jadi buku. Itu maksud mereka tentang theopneustos. Bukan? Dengan memutlakkan istilah Alkitab, kita tanpa sadar memperlakukan wahyu ilahi seperti dokumen tunggal yang final dan beku. Dan memang ini persis yang dilakukan Protestan.
Padahal iman Katolik memahami wahyu sebagai dinamika historis dalam gereja, bukan sekedar teks. Sekedar teks ini yang sebenarnya terjemahan asli dari sola scriptura, sekedar teks. Sola scriptura itu bahasa Latin, mendasar sekali, artinya tulisan doang. Sola scriptura itu arti mendasarnya tulisan doang. You mau interpretasi variasi gimana juga intinya di situ. Ya, dengan memutlakan istilah Alkitab, Protestan yang diwakili Deki tanpa sadar memperlakukan wahyu ilahi seperti dokumen tunggal yang final dan beku. Ya. Padahal iman sejati itu dipahami sebagai dinamika historis dalam gereja, bukan sekedar teks aksara bermakna. Ini menghasilkan teologi biblisisme, ya, dan Protestan menjatuh di sini. Theological biblicism. Teologi berdasarkan baca-baca teks doang. Bentuk ringan dari sola scriptura yang justru ditolak oleh gereja Katolik. Ya kan? Ya kan? Siapa di sini yang setuju dengan sola scriptura? Buang ke tempat sampah, karena itu memang tempatnya yang sejati. Yang kedua, konsekuensi logis dari pernyataan Deki Gadas adalah ketidakkonsistenan, inkonsistensi hermeneutik. Kalau dalam pembicaraan pendeta ada konsistensi, itu potong saya pun jari. Selalu tidak konsisten. Ya. Kelihatan, it seems, kalau diamati pada permukaan, seolah-olah koheren dan konsisten. Tapi kalau diperiksa secara cermat, selalu meninggalkan bocoran, inkonsistensi. Di sini Deki Gadas memakai pendekatan historis kritis ketika menafsir Injil Yohanes, tapi menolak sejarah linguistik ketika menafsir istilah Bibel. Ini baru tanggapannya tentang Bibel dan Alkitab, ya. Inkonsistensi ini menunjukkan pemisahan antara metode dan substansi, sebuah tanda anti-intelektualisme religius. Jadi Protestan itu biasa putar banyak, tapi kita bisa cekik langsung di leher. Yang ketiga, konsekuensinya adalah reduksi keagamaan dalam bahasa Arab. Ya, tadi saya akan sebut jemaat, apalagi jemaat Alkitab. Istilah Alkitab secara linguistik membawa pola pikir Al-Qur'ani. Al-Qur'ani maksudnya bersifat sama seperti Al-Quran. Satu kitab langsung dari Tuhan. Akibatnya iman Kristen direduksi menjadi agama kitab. Padahal secara teologis, Kristen adalah agama sabda yang menjadi daging. Verbum caro factum est, bukan verbum textum, verbum scriptura factum est, no. Sabda tidak menjadi scriptura. Sabda menjadi daging. Mana daging di Protestan? Kuah kosong saja. Agama sabda yang menjadi daging, verbum caro factum est, bukan verbum sola scriptura factum est. Itu kuah kosong, tidak ada daging di situ kan? Verbum, tidak ada caro di situ. Yang ada adalah scriptura. Makanya kuah kosong kan? Daging sudah ada tuh. Itu maksudnya kenapa kuah kosong di Protestan. Nah, bagaimana perspektif Katolik soal Bibel dan Alkitab? Gereja Katolik menyebut kitab suci, ya, kitab suci itu sebagai seperti ini dalam Dei Verbum, pernyataan dalam bahasa Latin seperti ini. Sacra Scriptura est verbum Dei, quod enus Spiritus Sancto inspirata Deo auctorem habet, atque utalis ecclesiae ipsi tradita est. Sacra, tulisan-tulisan suci adalah firman Allah, verbum Dei, yang diserahkan kepada gereja. Talis ecclesiae ipsi tradita est, bukan sekedar kitab ilahi yang berdiri sendiri, ya. Diinspirasi oleh Roh Kudus, menginspirasi sebagai autor ilahi, ya. Jadi istilah Bibel, kumpulan kitab, lebih sesuai dengan dogma Katolik karena menyiratkan pluralitas wahyu dalam kesatuan gereja. Ingat, 73 kitab dalam kitab suci itu terdiri dari banyak pengarang, terdiri dari berbagai zaman, terdiri dari berbagai genre, dan itu memang lebih layak disebut perpustakaan suci, ya. Bukan sekedar
Alkitab. Alkitab itu kan satu saja. Pantas Protestan otaknya hanya satu jurusan. Oke. Yang berikut, tafsir hermeneutik yang lebih tepat daripada terjebak dalam istilah Bibel versus Alkitab, seharusnya Deki menegaskan seperti ini, bahwa Bibel adalah perpustakaan perjanjian Allah, ya, bukan sang kitab begitu untuk dijadikan tameng membela bidat-bidat. Bibel adalah perpustakaan perjanjian Allah, di mana setiap kitab berbicara tentang satu pribadi yang sama. Logos yang menjadi manusia, bukan logos yang menjadi skriptura. Ingat itu. Ya, jadi buang sola skripturanya. Logos yang menjadi skriptura, no. Nah, logos yang menjadi manusia, bukan logos yang menjadi skriptura dong. Oke. Nah, kata Alkitab dalam pengertian Semitik, ya itu Alkitab itu membahas Semitik, justru merusak dinamika itu, menyatukan semua kitab ke dalam satu kitab tertutup. Itu bukan Kristiani, itu Quranik, itu bersifat Quranik. Jadi tidak heran kalau Protestan dalam hal kitab suci, mereka pola pikirnya sama dengan teman-teman Muslim. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya dari Hong Kong. Dalil-dalil semua tanpa ada isi, kuah kosong. Nah, sebagai kesimpulan, Deki Gadas mencoba menampar Edis, tapi tidak sadar menampar dirinya sendiri. Keren kan? Dia mencoba menampar Edis, tapi tidak sadar menampar dirinya sendiri. Dia membela ketuhanan Kristus dengan lidah yang menolak kata Yunani yang diwariskan para bapak gereja, Bibel. Dia menegakkan Alkitab di atas fondasi bahasa Arab yang justru menutup makna plural wahyu. Jadi bukan sekedar karena Arab dan Islam, tapi karena menutup makna plural wahyu. Itu lebih penting. Ya. Bukan karena asal bukan Islam, bukan. Kebenaran iman tidak tinggal di bunyi huruf. Ingat Protestan, sola scriptura itu nonsens. Kebenaran iman tidak tinggal di bunyi huruf, tapi di logos. Dan logos itu melampaui kata-kata. Ya. Jadi jangan tuduh orang Katolik strawman terhadap kamu punya slogan kosong itu. Mau sola scriptura, kak solo scriptura, kak nuda scriptura, kak apa scriptura, intinya kamu punya base fondasi itu salah, keliru dan sudah dibuang. Dan justru itulah sebabnya gereja Katolik lebih setia menyebutnya Sacra Biblia. Sacra Biblia itu istilah yang lebih tepat. Sacra Biblia. Jadi orang Katolik dianjurkan untuk selalu menggunakan kitab suci, bukan Alkitab. Buang itu kata Alkitab, itu ciptaan Protestan yang tidak sadar sejarah. Karena bagi kita orang Katolik, sabda Allah tidak diturunkan, tapi dilahirkan di tengah sejarah manusia. Ya, sabda Allah dilahirkan dalam sejarah manusia. Catat pernyataan ini. Ya, catat pernyataan ini. Sabda Allah tidak diturunkan, tetapi dilahirkan di tengah sejarah manusia. Jadi yang menolak dilahirkan, yang menolak sejarah, anathema sit menurut Konsili Trent, bukan Pater Allegro. Jadi Alkitab cocok untuk kitab yang turun, Bibel cocok untuk sabda yang menjelma, ya. Dan iman Katolik selalu memilih yang kedua. Protestan bingung sebenarnya, ya. Protestan bingung, kita harus jujur. Ya, oke ya, mari kita lanjutkan. Ya, itu tentang persoalan apa? Persoalan tanggapan Deki Gadas terhadap penggunaan istilah Bibel dan Alkitab. Dengan maksud untuk menampar Edis, tapi akhirnya tertampar sendiri. Ya. Disclaimer, ini bukan untuk memecah Katolik dan Protestan, tapi meluruskan bidat Protestantisme. Ya. Anggota jemaat Protestan itu adalah orang-orang Katolik yang dirasuki bidat Protestantisme. Catat itu baik-baik. Ya. Jemaat Protestan pada dasarnya adalah orang Katolik yang dirasuki bidat Protestantisme. Catat sekali lagi. Oke, kita lanjut ya. Mari kita lanjutkan. Setelah membeda sisi linguistik dan semantik yang ternyata membuka cacat epistemik dalam posisi Deki Gadas, mari kita beralih ke inti substansi dari khotbahnya.
Theologia Crucis versi De Kingadas. Oke, let's begin. Theologia Crucis versi De Kingadas. Ya, oke. Siap-siap. Sekarang substansi. Tadi itu pendahuluan yang ternyata baru pendahuluan saja. Pendeta Reformat ini sudah menampar dirinya sendiri. Padahal dia bermaksud untuk menampar Edis, sesama Protestan. Baku naik kan. Mari kita lihat Theologia Crucis versi De Kingadas. Theologia Crucis ini bahasa Katolik. Tapi kesimpulan sementara dari Allegro adalah De Kingadas memakai istilah Katolik sambil menyisipkan bidat Theologia Reformat. Oke, mari kita lanjut. Kita akan menguraikannya dalam 3 lapisan. Logika teologi, logika dari teologinya, kemudian kesalahan metafisis yang menyusup di dalamnya, kemudian yang paling penting adalah konsekuensi teologis dan filosofisnya jika dipertahankan. Ya, Theologia Crucis ala carte De Kingadas. Ala carte De Kingadas, begitu. Ala carte. Oke. Teologi. Jadi ada 3 lapisan untuk menunjukkan bagaimana Theologia Crucis yang disampaikan dalam semacam pembelaan apologi terhadap Edis. Ya, saya tidak menanggapi siapa-siapa. Saya mengajarkan ajaran Katolik sebagai inkuisisi terhadap polemik Protestan yang tidak jelas di luar sana. Jadi mari kita lihat. Yang pertama, analisis teologis atas Theologia Crucis dari De Kingadas. Kita lihat pertama inti argumentasinya ya. What's inti? Mana yang menjadi inti? Apa inti argumentasi dari pendeta? Ya, saya harus izin untuk menyebut nama supaya jelas, clear, sehingga tidak menjadi ini persoalan. Inti argumentasi dari De Kingadas. Beliau menegaskan bahwa penyaliban Yesus ya bukan rencana iblis, melainkan rencana Allah Tritunggal. Oke, ya. Saya hilangkan muka supaya pembicaraan jadi jelas. Oke, ya. Jadi rencana Allah Tritunggal. Oke, kita setuju, semua sepakat. Dia menolak tafsir Edis yang menyebut salib sebagai rencana jahat setan dan menegaskan bahwa penyaliban adalah keharusan teologis, ya, atau kata Dei dalam Injil Yohanes. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus, ya, kata harus ini harus ditinggikan. Jadi Deki mendasarkan dirinya pada kata ini, harus atau Dei. Bagi De Kingadas, harus di sini berarti kehendak Allah sendiri, bukan kehendak setan atau kebetulan sejarah. Menurut dia ya, untuk sebentar. Maka salib katanya adalah puncak misi Mesias dan tanda tertinggi kemuliaan Allah dalam Injil Yohanes. Oke. Jadi kata kuncinya, keyword for Deki is harus ditinggikan. Sudah dapat cium kan determinismenya, sudah tercium determinismenya kan? Oke. Tampak kuat, tapi di bawah permukaan ada masalah logis yang serius. Nah, untuk awam, umat awam ini sudah cukup ya. Argumentasi Deki sudah cukup dan mereka bisa nyaman dari serangan Edis. Tapi orang Katolik sudah bisa. Kita menyelam dulu, duk in altum, lihat ke dalam apa yang terjadi, karena ada konsekuensi logis. Mari kita lihat tadi itu analisis inti argumentasi ya. Nah, sekarang kenapa ada masalah logis yang serius? Kita analisa logika teologinya. Pertama, mari kita lihat struktur argumennya. Yang pertama, penyaliban Yesus menggenapi kitab suci. Premis pertama. Premis kedua, apa yang menggenapi kitab suci adalah kehendak Allah. Nah, kesimpulannya, penyaliban Yesus adalah kehendak Allah sepenuhnya. Itu kesimpulan. Konsekuensinya, siapapun yang menyebut salib rencana setan adalah apa di sini? Sesat. Ya, jadi menurut Protestan De Kingadas, Protestan Edis TV itu sesat. Ya, Protestan sesat dan tidak sesat itu sama saja, sama-sama Protestan. Ini bagaimana sudah lihat kebakunaikan Protestantisme.
Ini tampak logis di permukaan, ya, tetapi mengandung dua kesalahan logika klasik. Ya. Untuk orang yang dia tidak dalam berpikir, ya cukup sudah begini ya sudah, ini kan, ini sudah cukup kan, mau apa lagi? Penyaliban Yesus menggenapi kitab suci. Apa yang menggenapi kitab suci adalah kehendak Allah. Karena itu penyaliban Yesus adalah kehendak Allah sebenarnya. Jadi menyebut salib sebagai rencana setan itu sesat. Selesai, titik. Anathema menurut Protestan 1 ke Protestan 2. Begitu. Jadi sesama Protestan saling menyesatkan. Kalau begitu Protestan saling meniadakan diri kan. Oke, mari kita lihat kekeliruan yang pertama, itu namanya kekeliruan kategori mistake. Nah, kategori ini kalau bahasa sederhananya itu semacam apa? Kategori apa sih? Pemisahan. Ya, apa istilahnya? Ini betul. Terbiasa karena dari Aristoteles kategori itu artinya pemilahan. Ya, pemilahan tepat. Kekeliruan dalam hal memilah-milah begitu. Kategori mistake. Deki ini mencampur dua jenis kehendak Allah, dan itu penjelasan reformat tidak sampai di situ, dan justru karena itulah kurangnya di situ begitu. Karena konsekuensinya akan berbahaya. Kenapa Katolik menegaskan hal ini? Karena jawaban reformat kelihatan sudah cukup, tapi tidak, belum utuh, masih bocor, dan itu tidak disadari oleh mereka sendiri. Orang Katolik yang melihat gambaran utuh itu melihat bahwa masih bocor, ya. Dan itu untuk mereka pasti akan dianggap mur lebih, mur lebih karena mereka tidak tahu pasangnya di mana. Orang Katolik yang tahu ini murnya posisinya di sini, ya. Jadi Deki mencampur dua jenis kehendak Allah. Ini tidak diberi distingsi. Voluntas bene placiti, itu kehendak perkenanan, itu rencana keselamatan. Memang tidak tertulis di Alkitab. Ini dari akal budi, ya. Karena akal budi dan prinsip Katolik fides et ratio, bukan cuma ayat-ayat Alkitab. Kebenaran bisa juga di luar ayat Alkitab. Ya, ekstra biblikal bukan berarti anti biblikal, ingat itu. Ya. Yang pertama itu voluntas bene placiti, itu kehendak perkenanan, yaitu rencana keselamatan. Dan yang kedua itu voluntas permissiva, atau kehendak izin. Itu membiarkan kejahatan demi kebaikan lebih besar. Ya, orang yang malas berpikir pasti akan langsung menimpali. Sama saja dari Hong Kong. Tidak sama, ada subtil, sesuatu yang berbeda. Tipis setajam silet. Ya. Kalau diiris orang pikir sudah cukup, tidak usah iris lagi, ini sudah tipis. Tapi tidak, masih bisa diiris lagi. Voluntas bene placiti, itu kehendak perkenanan, yaitu rencana keselamatan itu sendiri. Sementara ada voluntas permissiva, kehendak izin, yaitu membiarkan kejahatan demi kebaikan lebih besar. Jadi kejahatan, konsekuensinya itu kejahatan yang terjadi itu bukan ditentukan oleh Tuhan. Ya. Teologi reformat tidak mampu menjelaskan ini. Meskipun mereka mengatakan tidak, kejahatan itu tanggung jawab manusia. Bagaimana menjelaskannya? Mereka blank. Pokoknya mereka hanya bilang, tidak, pokoknya itu tanggung jawab manusia. Soalnya mereka kalau menjelaskan pakai itu, tapi terlalu Katolik masalahnya. Oke, jadi Deki menafsir keharusan Dei dalam Injil Yohanes sebagai penyebab efisien. Ya. Kausa efisien dalam istilah Aristotelian. Allah menyebabkan penyaliban secara langsung. Ini ya. Dia menafsir keharusan itu sebagai penyebab efisien. Allah itu menyebabkan penyaliban secara langsung, bukan sebagai keharusan finalis, kausa finalis. Allah mengizinkan penyaliban untuk maksud keselamatan. Ya, untuknya ini yang tidak mengizinkan, untuk ini tidak muncul dalam penjelasan Deki Gadas. Karena itu maka disebut bidat. Ya, menyebabkan, dia hanya mengatakan menyebabkan penyaliban. Ya, bukan mengizinkan penyaliban untuk masuk maksud keselamatan. Nah, itu yang membuat teologi reformat jadi bidatnya di situ. Ya. Ingat, bidat itu bukan apa ya? Bidat itu posisi teologis maksudnya. Bukan olok-olokan, no. Bidat itu posisi teologis. Jadi disinilah titik di mana teologi reformat jatuh menjadi bidat. Dalam teologi klasik, Allah tidak pernah menjadi penyebab moral kejahatan. Ya.
Bisa jadi Deki dan teman-teman dari kalangan reform setuju, tapi mereka tidak sanggup menjelaskan. Karena itu teologi mereka tetap bocor dan akhirnya akan menyebabkan Allah menjadi penyebab moral kejahatan. Jadi jangan bilang, Katolik strawman terhadap reform Protestan. Tidak. Sistem teologi kamu tidak mampu menyelesaikan ini. Tidak mampu. Jadi kamu akan lari ke posisi Katolik karena memang itu lebih masuk akal, tapi tidak mampu menjelaskan. Sistem kamu tidak bisa. Jadi buang sistem itu. Allah tidak pernah menjadi penyebab moral kejahatan. Bisa jadi semua orang reformat setuju, tapi mereka tidak mampu menjelaskan bagaimana segala sesuatu ditetapkan Tuhan, tapi dia tidak menjadi penyebab moral kejahatan. Tidak bisa dijelaskan. Ya, dia mengatur dari atas, tetapi tidak melakukan kejahatan itu. Nah, ketika Deki menghapus distingsi ini tadi, voluntas bene placiti dan voluntas permissiva ini, dia menyeret Allah ke dalam mekanisme deterministik. Ya, inilah bidatnya Deki Gadas dan teman-teman. Mekanisme deterministik. Allah tampak sebagai aktor langsung dalam kejahatan salib. Ingat, salib itu penderitaan, kejahatan loh. Kau jangan pikir salib itu enak-enak. Ya, salib itu kejahatan, kejahatan salib. Nah, jadi di sini yang tidak berhasil diselamatkan oleh teologi reformat, sehingga jatuh ke dalam bidat. Posisinya di sini. Ya. Mereka menyeret Allah ke dalam mekanisme deterministik. Allah tampak sebagai aktor langsung dalam kejahatan. Saya mencoba menyimak penjelasan mereka tentang predestinasi, toh tidak menjelaskannya secara logis. Mengapa Allah menentukan, tapi manusia tetap bertanggung jawab? Kenapa? Caranya seperti apa? Tidak ada penjelasan di situ. Ya, jadi itu loncatan yang tidak logis lagi. Dan di situ teologinya justru menjadi reformat dalam bentuk ekstrim, aka bidat. Teologi yang dia kira sedang dia lawan. Ya. Nah, yang kedua ada kekeliruan sebab atau confusion of causes. Kekeliruan sebab-sebab kan? Ya. Ada kekeliruan tentang sebab. Deki memutlakan sebab efisien, yaitu siapa yang membuat, dan dia menjawabnya Allah, dan mengabaikan sebab formal dan final. Ya, Deki ya set dia memang tidak mendalami filsafat. Mungkin MYM saya bisa menjelaskan sedikit tentang ini. Karena Deki memutlakan sebab efisien dan mengabaikan causa formalis dan causa finalis. Tidak tahu, mungkin MYM coba jelaskan supaya kita lihat bagaimana pemikiran Aristotelian mempengaruhi teologi reformat di sini. Ya, karena langsung ke sebab efisien tanpa sadar bahwa ada juga sebab formal dan sebab final. Termasuk sebab apa lagi? Causa prima, ya, causa prima, causa efisien, causa formalis dan causa finalis. Bagaimana Pak MYM? Kalau sempat menyimak video ini silahkan jelaskan. Dia melihat salib hanya dari perspektif siapa yang menyerahkan, yaitu Bapa. Ya, dan lupa bahwa salib adalah, ya, ini posisi yang sering dihindari oleh Protestan karena mereka itu teologinya teologi hitam putih sih, ya, atau pola pikir mereka itu kan atau out ya, atau ini atau itu. Jadi mereka lupa, Protestan pada umumnya, dan polemik itu terjadi karena mereka lupa atau mungkin tidak tahu bahwa salib adalah pertemuan paradoksal, ya. Salib adalah pertemuan paradoksal antara kehendak baik Allah dan kehendak manusia. Ya, ini penting. Ya. Salib adalah pertemuan paradoksal, pertemuan yang kelihatan bertentangan, ya, bertentangan. Jadi salib itu kan ikonnya jelas, satu dari atas, satu dari palang. Ya. Silang kan, ya, persilangan, pertemuan paradoksal atau persilangan antara kehendak baik Allah dan manusia. Kita lihat kan ikon salib kan seperti ini. Ya, ini kan persilangan. Ya. Persilangan antara kehendak baik Allah dan kehendak jahat manusia. Jadi, argumentasi pendeta yang terhormat Deki Gadas kehilangan ketegangan dramatis antara kasih dan kebebasan. Ya. Protestan langsung saja menghapus kebebasan atau mengandaikannya tanpa penjelasan yang cukup. Dan padahal justru disitulah keagungan teologia crucis. Ya.
Deki mencoba menyebut teologia crucis tanpa crucis. Jadi seperti ini. Dek itu mencoba menjelaskan teologia crucis yang ini, dia mau kasih yang ini, tapi jatuhnya ke ini. Ya. Jadi dia maksud mau ini, yang Katolik, ya, bisa paham ya istilah simbol ini. Nah, dia mau yang ini, tapi terakhir dia jelaskan yang ini, jatuhnya ke sini. Paham? Sini. Harusnya yang dijelaskan itu ini dong, yang ini. Bukan dia, tapi dia jatuhnya ke sini. Ini determinisme. Ya, sudah. Disitulah bidat reformasi ada di situ. Oke? Nah, yang paling penting juga ini mungkin dipahami atau tidak ya, kesalahan metafisikanya. Ya, kesalahan metafisis ini yang penting juga. Kita tidak sekedar ambil ayatnya, karena teman-teman Katolik harus tahu bahwa cara seseorang menafsir, membaca ayat, dia datang dengan horizon yang dimiliki sebelumnya. Dan horizon berpikir sebelum membaca ayat itu adalah filosofi tertentu. Dan kita harus paham bahwa Protestantisme itu menganut metafisika nominalistik. Ya. Sehingga mau terjemahan ayat apa sih, jatuhnya akan kembali ke metafisika nominalisme. Nah, ada kesalahan metafisis yang lebih dalam yang perlu diadres di sini. Yang pertama ada determinisme disfungsional. Ya. Kalau semua peristiwa salib langsung dikehendaki Allah sebagaimana yang diusulkan oleh Reformed diwakili Dek Gadas, maka kehendak bebas manusia menjadi semu, tidak nyata. Ya, Yudas tidak berkhianat secara bebas. Para imam kepala itu tidak bersalah. Ya, Pilatus, tentara itu juga tidak salah semua. Mereka baik saja karena mereka sudah menjalankan kehendak Allah dengan baik. Iya kan? Kalau kita hidup ini untuk menjalankan kehendak Allah, maka saya sedang menjalankan kehendak Allah dengan menarik sapi dari tetangga untuk saya jual. Ya, menarik sapi tetangga untuk saya jual. Ya, jadi ini sebenarnya di sini kehendak bebas manusia menjadi semu. Yudas tidak berkhianat secara bebas karena dia sudah ditentukan. Para imam tidak bersalah karena mereka hanya menjalankan kehendak Tuhan, dan kejahatan berhenti menjadi jahat. Ya kan? Tidak ada lagi kejahatan karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kenapa marah-marah dengan orang? Kenapa kasih masuk orang di penjara? Tidak perlu lagi, itu dia hanya menjalankan rencana Tuhan. Kenapa orang sudah menjalankan kehendak Tuhan dengan baik, tapi kok masih dimarahi? Sampai sini bisa tangkap ironinya teologi reformat. Hasilnya Allah tampak seperti kausa totalis, penyebab tunggal segala sesuatu yang meniadakan otonomi makhluk. Sebenarnya disinilah bidat reformat menonjol. Dan itu bukan metafisika Katolik, melainkan monisme ontologis. Namanya monisme ontologis. Monisme ontologis itu maksudnya hanya ada satu keberadaan tunggal saja. Kita yang lain ini hanya boneka pencet saja. Tuhan itu kasih program, dia tekan enter, semua jalan. Dia duduk nonton. Tidak ada yang bisa ini. Tidak ada yang bisa menghalangi program itu jalankan. Jadi kita semua ini boneka pencet sebenarnya. Terus, fatalistik kan. Semua hal termasuk kejahatan menjadi ekspresi kehendak ilahi. Bukan? Konsekuensinya mengerikan. Evil atau kejahatan malum itu. Malum dalam bahasa Latin, evil di bahasa Inggris. Kejahatan itu bahasa keburukan, bahasa Indonesia. Keburukan kehilangan makna moralnya. Penderitaan kehilangan nilai redemptif, kehilangan nilai penyelamatan, karena tidak lagi diubah, hanya direncanakan. Ya, itu salib, penderitaan itu sudah direncanakan, bukan karena diubah, tapi direncanakan oleh Tuhan sendiri. Betapa sadis dan bengisnya Tuhan Allah reformat. Bidat reformat maksudnya. Yang kemudian, pertama ada determinisme fungsional. Yang kedua itu salah memahami harus itu. Dia harus ditinggikan itu. Dalam bahasa Yunani, dei ini menunjuk pada keharusan yang muncul dari rencana keselamatan, ya, bukan dari determinisme mekanistik. Beda.
Yang ini adalah necessitas ex caritate, keharusan dari kasih, keharusan karena kasih. Necessitas artinya keharusan, ex dari caritate kasih. Necessitas ex caritate, keharusan karena kasih, bukan karena sistemnya sudah seperti itu, determinisme mekanik. Ya. Jadi ini poinnya di sini, karena kasih. Dan ingat, kasih itu bebas, kasih itu tidak memaksa, ya. Kasih itu mengundang, bukan memaksa. Ya. Jadi Deckengades menafsirkannya sebagai necessitas fatali, keharusan fatalistik. Ingat, fatal di sini bukan dalam bias dalam bahasa Indonesia. Fatal artinya mati, misalnya deadly, bukan. Fatal dari bahasa Latin fatum, nasib, takdir, ya, keharusan takdir begitu. Jadi Yesus itu sudah ditakdirkan untuk begitu. Penderitaan itu sudah ditakdirkan. Padahal Allah tidak terikat oleh hukum sebab akibat. Dia menghendaki dengan kebebasan yang penuh kasih. Bukan karena tidak ada pilihan lain. Kamu adalah boneka pencet saya. Silakan. This is the Voluntas Day. You have to do it. Either you will go to hell. Begitu. Jadi kalau Yudas itu tidak berkhianat, dia bisa ke neraka. Tapi karena dia berkhianat, maka dia bisa menjalankan kehendak Tuhan. Tapi teologi reformat kan apa kan? Baku naik ke bolak-balik seperti ini kan. Protestan pada umumnya. Kemudian ada kekeliruan hermeneutik dalam pembacaan Yohanes. Ya, soal ini saya tidak terlalu ahli ya, tapi yang bisa saya pelajari seperti ini. Saya bukan ahli tafsir kitab suci. Deki mengutip Yohanes 3:14 dan Yohanes 12:34 lalu menafsir ditinggikan itu sebagai disalibkan dan dimuliakan. Ya kan? Itu benar dalam kerangka Johannine ironi, salib adalah kemuliaan yang terbalik. Oke, benar. Tapi belum cukup. Dia melewatkan dua hal penting, important. Pertama, dalam Injil Yohanes, kemuliaan selalu berkaitan dengan pasca kebangkitan, ya, sesudah kebangkitan. Dia hanya berhenti di salib kan. Salib hanya dimengerti sebagai kemuliaan dalam terang kebangkitan. Ya, pertama. Yang kedua, Yohanes tidak meniadakan peran iblis, saudara-saudariku. Tidak pernah ditiadakan peran iblis, itu nol. Itu bahasa dari Deckengades kan, tidak. Yohanes bahkan menyebutnya arkon tou kosmoutoto. Yohanes bab 12 ayat 31. Artinya penguasa dari seluruh dunia, penguasa seluruh dunia kan iblis itu. Ya. Lihat saja tawarannya kepada Yesus waktu pencobaan di padang gurun, yang menurut Allegro itu yang sekarang dijalankan oleh Protestan. Tawaran iblis kepada Yesus itu yang diterima oleh orang Protestan sebenarnya. Kalau mau direnungkan dengan jujur, tanpa maksud polemik. 3 tawaran iblis itu yang diterima dan dijalankan oleh Protestan di muka bumi. Nah, di sini artinya salib bukan tanpa musuh, ya. Salib itu bukan tanpa musuh. Justru salib adalah pengadilan atas penguasa dunia ini. Jadi sekali lagi Deckengades mencoba mau menjelaskan ini, tapi jatuhnya ke sini, ya, itu. Dia mau menjelaskan yang pertama ini, yang ini, tapi jatuhnya ke sini. Ya, ini. Gitu. Pengadilan atas penguasa dunia ini. Jadi persilangannya ini dia tidak dapat, dia hanya menegaskan satu arah. Ini salib, ini titik. Kerak, titik. Selesai. Begitu. Padahal salib itu begini kan. Simbol itu penting, saudara-saudari. Jadi, mengatakan bahwa iblis tidak punya rencana apapun adalah pengkhianatan terhadap struktur dramatik dari Injil Yohanes sendiri. Ya. Dalam narasi Yohanes, salib adalah tempat benturan antara dua rencana sebenarnya. Kasih Allah dan kebencian iblis. Ya. Kasih Allah dan kebencian iblis. Dan kasih Allah menang bukan karena meniadakan kebebasan lawan. Dia bukan menganihilasi, menihilasi, mengeliminasi, tetapi karena menebusnya. Ini poin penting. Menebus. Ya.
Ini yang tidak nampak. Jadi sekali lagi saya katakan itu, Deken Gadas mau menggambarkannya seperti ini, tapi jatuhnya ke sini. Ya. Mau menggambarkan ini, tapi jatuhnya ini. Cerak, bisa paham bedanya dari simbol ini, kedua simbol ini. Oke. Nah, yang berikut itu tadi metafisika, lalu hermeneutika, dan sekarang kekeliruan dalam teologinya. Teologi penyerahan, paradidomi. Deken Gadas ini mengutip dengan benar bahwa Yesus diserahkan, diserahkan, paradidomi, baik oleh Bapa maupun oleh dirinya sendiri. Tapi dia menyusunnya secara unilateral. Ingat sekali lagi seperti ini. Cak. Ya. Itu teologi reformat. Yesus diserahkan oleh Bapa, maka semua adalah kehendak Bapa, katanya. Ya. Dia lupa bahwa dalam teologi Paulus, paradidomi juga memiliki arah relasional. Ini yang kurang nampak. Bapa menyerahkan, tapi putra juga menyerahkan diri. Jadi bukan Bapa menyerahkan putra saja. Putra itu seolah-olah dipaksa oleh Bapa. Ini bukan subordinasi fatalistik. Ingat sekali lagi, fatal di sini artinya fatum, takdir. Ya, melainkan kesatuan kasih trinitaris. Ini yang penting. Subtil ya, sampai sini kelihatan tidak ada bedanya, tapi ya setipis belahan rambut ya. Tanpa prinsip kesatuan kehendak atau yang disebut unitatis voluntatis, unitas kesatuan voluntatis kehendak, argumentasi Deken Gadas justru menempatkan Bapa sebagai pengendali dan putra sebagai objek pasif. Sekali lagi, itu bukan ini, tapi ini. Ya. Berbahaya. Ya. Berbahaya. Oke. Jadi Bapa sebagai pengendali dan putra sebagai objek pasif. Berbahaya yang dimana? Karena merusak kesetaraan Tritunggal dan menimbulkan bayangan teologi kekerasan. Allah yang menuntut darah anak untuk memuaskan murkanya. Ya, ini bidat teologi reformat ada di sini ya. Padahal dalam teologi Katolik, salib bukan transaksi keadilan, melainkan pemberian kasih yang bebas. Perbuatan Allah terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap pihak luar. Ya, ini transaksi keadilan. Iya. Jadi kan justifikasi itu kan hanya pembenaran forensik kan. Tuhan bilang, sekarang kamu benar. Tetapi esensinya tetap bejat total, ya kan? Pesan akan percaya itu. Mereka tetap bejat total meskipun ada di surga, tetap dalam keadaan bejat total. Bejat total tapi di surga, aneh kan? Begitu. Hanya karena Tuhan bilang saya sudah menggantikan kamu, jadi biar kamu bejat total juga kamu masuk surga. Penghinaan itu, penghujatan terhadap surga Allah yang begitu suci. Begitu ya. Jadi kenapa teologi reformat adalah bidat? Itu karena itu beberapa hal. Ingat, bidat di sini bukan berarti mereka akan masuk neraka. Itu urusan Tuhan. Bahwa itu posisi teologis yang menyimpang dari ortodoksi, jelas. Perbuatan Allah terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap pihak luar. Ya, Tuhan tidak bayar utang kepada manusia, tidak. Nah, konsekuensi logisnya, kalau Deken Gadas benar, maka Allah adalah pelaku moral dari kejahatan salib. Ya, ini tidak bisa tidak. Dia bisa menghindar bahwa tidak, saya maksud bukan begitu, tapi kamu maksud itu tidak bisa dijelaskan secara sistemik. Ya, kamu terpaksa harus lari ke posisi Katolik, dan dengan demikian inkonsisten lagi dengan posisi teologi reformat. Jadi Tuhan adalah pelaku moral dari kejahatan salib, monster namanya, dan manusia hanyalah figuran. Ya, Yudas, para imam, bahkan iblis itu pemain figuran. Mereka hanya berusaha menjadi aktor terbaik, dan mereka berhasil bermain sebagai aktor. Terus kenapa kita harus marah-marah kepada mereka? Nah, jadi Tuhan adalah pelaku moral dari kejahatan salib, kalau Deki benar. Yang kedua, kalau Allah penyebab langsung salib, maka penderitaan tidak menebus. Dia hanya menegaskan kekuasaan Tuhan atas manusia. Monster, Allah yang haus kekuasaan, Allah haus darah, Allah haus kekuasaan. Dan ini tentu saja ditolak oleh teman-teman Islam akan mati-matian, dan Protestan tidak berhasil berdialog dengan Muslim soal ini. Kenapa kok mau menyelamatkan manusia dia harus putranya harus mati? Aneh kan? Ya, dan ini
Protestan akan pelongo-pelongo berhadapan dengan Muslim. Cari-cari ayat tidak akan cukup. Cari ayat ya akan dipelintir lagi. Berhadapan dengan semua kamu akan putar liu terus. Jadi kalau salib tidak lagi paradoksal, ingat tambah tadi, tanda tambah, maka kasih kehilangan kedalaman. Dia tak lagi kasih yang rela menderita, tapi kekuasaan yang merencanakan penderitaan. Itu bukan teologi crucis. Ini bukan teologi crucis, tapi teologi potensie. Ini sebenarnya. Jadi enggak ada situ sebenarnya ini tapi menyamar dalam bahasa ini. Ya. Teologi crucis itu bukan teologi, enggak ada situ bukan teologi crucis, tapi teologi potensia. Teologi kekuasaan yang menyamar dalam bentuk salib. Protestan memang ahli menyamar ya, jago menyamar. Menyamar sebagai Kristen, menyamar sebagai Katolik, menyamar sebagai apa lagi. Setelah membongkar bidat teologi reformat, mari kita rekonstruksi teologi salib Katolik. Membangun kembali. Tunjukkan bahwa ini gambaran yang utuh, bukan kepingan yang saling baku naik di situ. Teologi Katolik justru menegaskan 3 pilar. Ya, 3 pilar. Yang pertama, salib adalah kehendak kasih. Ya. Posisi di sini bukan kehendak kekerasan. Ya. Kasih kekerasan, kasih kekerasan. Allah tidak mengatur pembunuhan, ingat saudara-saudariku. Dia mengubah pembunuhan menjadi keselamatan. Penting sekali dicatat. Yang kedua, salib adalah sintesis paradoksal antara kasih dan kebebasan. Ingat tanda ini. Ya. Sintesis paradoksal. Sintesis yang persilangan. Salib adalah persilangan antara kasih dan kebebasan. Allah tetap berdaulat tanpa meniadakan kebebasan manusia dan salib. Jadi posisinya seperti ini. Bukan ini. Salib adalah ikon Tritunggal. Bapa menyerahkan, Putra menyerahkan diri, dan Roh Kudus mengubah penderitaan menjadi cinta yang menyelamatkan. So, my friends, salib bukan rencana iblis dan bukan pula kekerasan ilahi, melainkan transformasi kasih Allah terhadap kejahatan. Penting di sini, transformasi. Transformasi, ingat ini transformasi ini penting karena di teologi Protestan memang tidak kenal transformasi. Yang ada itu hanya pengadilan forensik, pembenaran forensik. Itu semacam Tuhan hanya menetapkan dekret bahwa sekarang kamu selamat, selesai. Tidak transformasi. Transformasi ini dalam bahasa Indonesia datang dari bahasa Latin trans dan forma, membentuk, memberi bentuk yang melampaui. Transformare, ya, transformasi. Nah, kesimpulannya saudara-saudariku, pendeta Dick Gares yang terhormat ingin membela salib dari penghinaan, tapi dia menjadikannya alat kekuasaan ilahi yang menelan kebebasan manusia. Ya, sini, jatuhnya di sini. Ekstrim. Dia ingin menjunjung Allah seperti kebanyakan teologi reformat, tapi membuatnya tampak seperti dalang tragedi, tanpa mereka mampu menjelaskannya kenapa tidak. Dia berbicara tentang kasih, tapi menghilangkan kenosis, pengosongan diri. Teologi crucis yang sejati, yang seharusnya itu, bukan tentang Tuhan yang merencanakan penderitaan, tapi tentang Allah yang mencintai sampai ia rela memikul akibat kebebasan ciptaannya. Ya. Allah tidak menulis naskah darah seperti vampir dan monster. Dia menulis cinta dengan tinta luka. Karena itu, teologi salib Katolik tidak berhenti di harus, tetapi di kenapa harus. Ya, ini sampai sini. Jadi harusnya ini sudah jawaban Protestan, tapi Katolik tidak berhenti di harus.
Kenapa harus? Jawaban ini yang tidak ada di Protestan. Bukan karena takdir, melainkan karena kasih yang bebas. Ya, amor Dei usque ad vulnera. Cinta Tuhan sampai terluka. Tuhan itu mencintai sampai terluka. Cinta itu luka, atau cantik itu luka. Jadi kesimpulan sementaranya itu, Pendeta DN yang terhormat meminjam istilah Katolik untuk menyamarkan teologi bidat reformed. Ya. Jadi sekali lagi, Pendeta DN meminjam istilah Katolik, yaitu teologia crucis, untuk menyamarkan teologi bidat reformed. Setuju? Kalau setuju bisa komen di situ. Nah, inilah letak ironi paling menusuk dari retorika Pendeta de Quingadas. Dia meminjam istilah Katolik untuk menyamarkan isi reformednya, seperti serigala memakai jubah Fransiskan. Ya, serigala berbulu domba masih oke, tapi serigala memakai jubah Fransiskan untuk menyamarkan diri seolah-olah mencintai lingkungan dan seterusnya, kan, Fransiskan, kan, ya. Nah, untuk melihat mengapa pernyataan seperti ini muncul, ada tiga lapis: filosofis, teologis, dan retoris. Yang pertama, mari kita lihat strategi kamuflasenya, menggunakan bahasa gereja untuk menyampaikan doktrin bidat. Ya, ini sudah terbiasa di Protestan. Saya sudah berjibaku dengan Protestantisme dan itu. Strategi kamuflasenya adalah menggunakan bahasa gereja untuk menyampaikan doktrin bidat. Itu jelas. De Quingadas tahu kata teologia crucis terdengar sakral, karena kata ini, istilah ini memang berasal dari Martin Luther, tapi sering dipakai gereja Katolik dalam konteks mistik penderitaan Kristus, spiritualitas salib, dan kasih yang menebus. Nah, tapi De Quingadas menggunakannya untuk tujuan lain, menyelundupkan teologi reformed yang deterministik dan anti-tradisi, lalu membungkusnya dengan bahasa Katolik agar tampak ekumenis, ya kan? Nah, dia berbicara tentang rencana Allah Tritunggal, berbicara tentang ini, rencana Allah Tritunggal, berbicara tentang keharusan teologis, dan berbicara tentang puncak kemuliaan Allah dalam penderitaan. Tetapi di balik kalimat-kalimatnya tersembunyi roh Calvin, Allah yang menentukan segalanya, termasuk dosa dan penderitaan, demi menegakkan kedaulatan absolutnya. Dia menggunakan bahasa ini untuk menyisipkan roh Calvin, Allah yang menentukan segalanya. Jadi, dengan kata lain, Dek itu menggunakan terminologi Katolik untuk menjual soteriologi mekanistik yang justru menolak prinsip Katolik paling dasar, kebebasan manusia dan kasih Allah yang benar-benar bebas. Ya. Jadi terminologi Katolik, teologia crucis, digunakan untuk menjual soteriologi mekanistik. Soteriologi mekanistik ini bukan strawman Katolik terhadap ini bidat Protestan. Ya. Yang kedua ada logika palsu, menyamarkan determinisme dengan kasih Tritunggal. Ya. De Quingadas mengatakan bahwa ini rencana Allah Tritunggal, bukan rencana iblis. Kedengarnya Katolik, ada kata Tritunggal, ada Tritunggal, ada kasih, ada misteri. Tumben ya, Protestan ada misteri ya. Tumben di Protestan ada misteri. Tapi mari kita lihat logikanya. Jika semua peristiwa termasuk dosa penyaliban sepenuhnya direncanakan oleh Allah, maka kehendak manusia hilang, dosa berhenti jadi dosa, kasih kehilangan kebebasan, itu bukan kasih lagi, dan Allah menjadi causa mali. Causa artinya sebab, mali itu dari kata malum, bahasa Latin malum, mali, penyebab kejahatan. A.k.a. monster. Ya, penyebab kejahatan itu apa? Monster, kan? Jadi Tuhannya Calvin itu sebenarnya monster. Dan itu bukan teologi salib, itu teologi takdir yang disamarkan dengan aroma Katolik. Ya. Salib tidak lagi Allah yang menebus dari dalam penderitaan, tetapi
Allah yang menciptakan penderitaan untuk memuliakan dirinya. Allah narsis, Allah monster yang narsis, memuliakan dirinya sendiri. Yang di permukaan tampak seperti mystery of love, dalam logikanya berubah menjadi metaphysics of control. Ya, dan ini pendeta-pendeta reform paling senang bicara metaphysics of control. Karena mereka semua itu sebenarnya haus kekuasaan, dan itu diproyeksikan ke dalam teologi mereka. Ini penting dicatat. Reformasi, terutama dari kalangan teologi reform, itu teologi yang haus kekuasaan. Dan itu diproyeksikan dalam teologi soteriologinya. Jadi kehausan mereka kerinduan mereka untuk berkuasa, der Wille zur Macht, diproyeksikan kepada Tuhan yang disembah. Setuju? Kalau setuju komen. Dan yang ketiga, ada kesalahan metafisika yang diselubungi bahasa kasih. Ada kesalahan metafisika yang jelas. Kalau salah secara metafisika, ini lu membuat apa sesuatu bisa. Ya, Denggadas menggunakan istilah Katolik seperti Trinitas, rencana keselamatan, penggenapan kitab suci, tapi dia menolak prinsip metafisika Katolik yang membedakan antara. Ini yang penting. Tanpa ini jatuhnya bidat. Voluntas bene placiti, kehendak perkenanan, ini sudah saya bicarakan terus-menerus ya, sejak tanggapan pertama sudah muncul ini. Voluntas bene placiti dan voluntas permissiva. Dengan menghapus perbedaan antara in dan ini, dia menjadikan Allah sebagai monster. Ya, monster. Penyebab langsung kejahatan, causa mali. Padahal dalam metafisika atau mistik, Deus est causa actus in quantum est actus, non autem mali, quod est privatio ordinis. Allah menyebabkan tindakan sejauh tindakan itu adalah perbuatan nyata, bukan sejauh itu jahat, sebab kejahatan adalah kekurangan keteraturan. Nah, ini harus kembali ke definisi Agustinus tentang malum. Malum est privatio boni. Keburukan adalah kekurangan kebaikan. Ya. Jadi iblis itu berkehendak, pada dasarnya dia berkehendak yang baik, tapi karena privatio boni, kebaikannya tidak penuh, bahkan kurang sekali, makanya disebut jahat di situ. Tapi ini bahasa metafisika ya, jangan langsung diterjemahkan bahasa pragmatis. Jadi Deki menolak distingsi ini demi mempertahankan satu gagasannya. Orang-orang Protestan Reform itu terobsesi dengan kedaulatannya, terobsesi karena mereka pada dasarnya lahir dari pemberontakan, ya, yang anti otoritas, tapi akhirnya mereka haus dengan otoritas, kedaulatan mutlak. Tapi yang dia sebut kedaulatan Allah itu, kalau dikupas baik-baik, bukan lagi Allah personal dalam kasih, tapi substansi mutlak yang mengatur segalanya. Allah tanpa wajah. Ya, ini sebenarnya bidat teologi reformat ada di sini. Bidat teologi reformat. Dan ya, bahasa-bahasa pendeta-pendeta reformat itu tanpa wajah ya. Teriak-teriak, katakan orang-orang sesat, apa segala. Tidak ada kasih sama sekali di pendeta-pendeta reformat. Betul, tidak ada. Deki dan kawan-kawan itu tidak ada sama. Senyum justru pernah dong. Tertawa apalagi. Pernah dengar ada pendeta reform yang tertawa kah? Tidak pernah kan? 4. Yang berikutnya, manipulasi simbol. Salib sebagai kemuliaan. Oke. Denggadas meminjam simbol Yohanes, kata ditinggikan ya. Dan ya itu katanya sini, hipotenai. Dan mengartikannya secara total sebagai tahta kemuliaan. Dia menyingkirkan unsur paradoks. Sini ingat sekali lagi tambah tadi. Salib sebagai kenosis, pengosongan diri Allah yang masuk ke dalam kegelapan manusia. Bagi Katolik, kemuliaan salib tidak mungkin tanpa kehinaan. Tetapi bagi Deki dan Reformed pada umumnya, kemuliaan salib berarti dominasi. Ya, salib sebagai demonstrasi kekuasaan Allah atas sejarah. Betapa hausnya teologi Reformed ini. Itu bukan spiritualitas salib Katolik, melainkan voluntarisme Reformed yang beroperasi di balik kostum teologi salib. Ya, geng.
Jadi Deckenggadas mengutip tetelestai seolah itu berarti rencana selesai, siap laksanakan. Itu semacam laporan selesai upacara, lalu petugas upacara lapor upacara bendera pada hari ini sudah dilaksanakan. Padahal dalam tradisi Katolik itu adalah seruan kasih yang menebus, bukan blueprint yang terpenuhi. Itu seolah-olah semacam kalau kamu yang biasa bermain dengan programming di komputer, itu seolah-olah kamu sudah tekan enter dan begitu end program. Begitu macam tetelestai itu macam end program, tekan enter untuk exit. Bukan, ya. Jadi seolah-olah kata terakhir yang dimaksud Tuhan sudah tekan enter, program berjalan, dan begitu tetelestai itu langsung klik exit to finish, supaya finish. Itu tetelestai. Paham ya analogi saya? Nah, yang berikut ada kesalahan hermeneutik, membaca Yohanes dengan mata Calvin. Masalahnya di situ, sini membaca Yohanes dan mata Calvin. Calvin ini siapa? Kamu bisa jadikan dia paus terus menerus. Ini magisterium Protestan ini. Deckenggadas menyebut Yohanes 3:14 dan 12:34, tapi menafsirnya melalui ini logika reformed. Yesus harus ditinggikan, berarti Allah menetapkan salib, dan itu berarti rencana Allah tuntas tas. Dan dia mengabaikan dua lapisan yang dijaga gereja selama 2 milenium. Dei harus berarti necessitas amoris, keharusan karena kasih, bukan karena skema deterministik. Dan ditinggikan hanya bisa dibaca dari perspektif kebangkitan. Tanpa itu, salib hanyalah instrumen kekuasaan. Dengan kata lain, Pak Pendeta yang terhormat DN mengutip teks Katolik, tapi menafsirnya dengan mentalitas predestinasi Calvinis. Nah, mari kita analisis dari segi filsafat agama. Di sini ada penyamaran ideologi voluntaristik dalam ceramah DN. Deckenggadas mempraktikkan bentuk khas nominalisme teologis, mengganti esensi dari kenyataan itu dengan kehendak absolut. Ya, dalam filsafat reformed yang kadang mereka tidak mau mengakui bahwa mereka tidak pakai filsafat mereka, hanya sola scriptura. Dalam filsafat mereka, kehendak Allah tidak terikat kebaikan rasional. Ya. God wills what is good because He wills it. Bukan karena God wills the good because He Himself is the good. Ya. Itulah akar dari voluntarisme. Maksudnya begini, salah satu contoh, menyembah patung itu sebenarnya tidak buruk. Kalau ya ini kita pakai contoh yang polemik, contoh yang debat Abel. Menyembah patung itu sebenarnya tidak buruk. Buruknya karena Tuhan melarangnya, itu saja. Ya, coba tanya Protestan, apa buruknya menyembah patung? Ya karena Tuhan melarang. Karena Tuhan melarang sesuatu, maka dia jadi buruk. Itu kalau melarang. Nah sekarang, kalau Tuhan menganjurkan sesuatu, dia menjadi baik. Kalau Tuhan tidak menganjurkan, itu tidak baik. Dia tidak baik dalam dirinya sendiri, maka Tuhan menganjurkannya. Tapi karena Tuhan menganjurkannya, maka dia baik. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Karena Tuhan bilang kita tidak boleh berbohong. Bukan karena berbohong itu buruk. Bisa di sini. Jadi God wills what is good because He wills it. Ya. Jadi dalam polemik sehari-hari pahami ini. Kenapa mereka mati-matian bilang Katolik menyembah patung itu buruk dan Katolik menyembah patung berarti Katolik itu salah. Karena apa? Tuhan melarang penyembahan patung. Menurut mereka berhenti di situ saja kan. Ini kayak polemiknya saja. Ya. Mengapa? Itu karena Tuhan melarangnya. Sementara mereka tidak menjelaskan kenapa Tuhan melarangnya. Pokoknya Tuhan melarangnya. Itu akar voluntarisme. Dan kini dibalut istilah Katolik, voluntarisme itu disulap jadi misteri kasih. Ya, Deckenggadas. Yang terjadi, metafisika kasih Katolik direduksi menjadi logika kehendak Calvinis. Nah, Allah Katolik adalah actus purus, yaitu keberadaan yang adalah kasih. Allah Deckenggadas dan teman-teman reformednya adalah voluntas pura, ya, kehendak yang adalah kuasa. Allah kekristenan sejati itu keberadaan yang adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya. Allah Decky dan teman-teman reformed voluntas pura,
Allah adalah sang kehendak yang berkuasa, ya kan? Nah, konsekuensi teologisnya, kebebasan manusia dihapus, keselamatan jadi algoritma, ya, dielek, terpilih, neraka, surga, semua sudah ditentukan. Itu algoritma sebenarnya. Yang kedua, kasih berubah jadi program, bukan perjumpaan. Ya, kamu menikah dengan pasangan-pasangan yang menikah itu karena sudah diprogram oleh Tuhan untuk menikah. Bukan perjumpaan antar pribadi. Bahaya sekali sebenarnya itu, bahayanya bidat teologi reformat ini, teologi bidat reformat ini. Yang ketiga, Allah kehilangan wajah trinitaris. Ini berubah jadi monad. Monad itu maksudnya satu penguasa tunggal yang mengatur dunia. Monad. Konsep monad ini muncul dari ada satu filsuf dari Inggris, monad. Keberadaan itu hanya ada tunggal, monade, monad. Yang ya, monad ada triad misalnya. Kalau triad 3 lapis, threefold. Monad itu satu saja. Wajah Allah kehilangan wajah trinitaris. Dia bukan lagi pribadi trinitaris, tapi satu esensi apalah begitu yang mengatur dunia. Tekan program, enter, selesai. Yang keempat, salib kehilangan makna redemptif menjadi pameran kekuasaan. Tetelestai. Persis seperti pendeta-pendeta reform pamerkan kekuasaan di YouTube. Begitu ya. Inilah paradoks ironis. Deenggaras meminjam bahasa Katolik untuk menghapus teologi Katolik. Dia berbicara tentang Trinitas, tapi meniadakan perbedaan kehendak dalam kasih. Dia berbicara tentang kasih, tapi meniadakan kebebasan kasih itu. Dan dia berbicara tentang salib, tapi menyingkirkan penderitaan sejati Kristus. Penting, sebut salib hanya sebagai kehendak Allah dan penderitaan Kristus dianggap begitu saja ditentukan. Tidak humanis, kan jadi seperti monster. Allah monster. Jadi ini adalah semacam apa ya, katekese untuk orang Katolik bahwa memang teologi Protestan sepintas bisa benarnya, tapi kalau dicermati bocor kemana-mana, bocor di mana-mana. Jadi teologi reformat ala Deki ibarat memakai rosario di tangan kanan sambil menggenggam pedang Calvin di tangan kiri. Dia mengutip Yohanes tapi bernapas dengan dada Geneva. Dia berbicara tentang kasih Tritunggal, tapi berpikir seperti predestinasi tunggal. Dan yang paling ironis, dia ingin menolak Edis yang menolak ketuhanan Kristus, tetapi justru menampilkan Allah yang bukan Bapa, bukan Anak, bukan Roh, melainkan takdir tanpa wajah. Ya, jadi mereka menolak, kesimpulannya seperti ini. Deki dan teman-teman reformat itu menolak salib sebagai rencana iblis dan mempersalahkan Allah sebagai penyebab salib itu sendiri. Jadi sebenarnya mereka itu mempersalahkan Tuhan. Jadi ketika orang mengatakan salib itu juga ada kesalahan iblis, ada kesalahan Yudas, kesalahan para serdadu, kesalahan Pilatus, kesalahan imam besar Kayafas. Deki dan kawan-kawan mengatakan tidak, yang salah itu Tuhan, karena Tuhan yang melakukannya. Ya, Tuhan itu salah. Kita tangkap sampai ini. Sekian. Oke. Aduh, kenapa mati di sini?